Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya Eka Purnama. Setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 9 malam dalam diskusi pajak. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita akan membahasnya bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai, saya mau sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya, bukan ajakan atau anjuran, bukanlah sebuah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak, teman-teman tidak boleh menggunakan video ini sebagai pedoman satu-satunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau AR teman-teman di kantor pelayanan pajak teman-teman terdaftar apabila ingin mengetahui lebih spesifik tentang permasalahan perpajakan teman-teman. Bagi teman-teman yang mau konsultasi secara private dengan saya, bisa hubungi di Lembaga Bantuan Pajak di LBP di www.lembagabantuanpajak.com di trainer A04. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tarif PPh final yang berlaku di Indonesia. Jadi Indonesia sebagai negara maritim, maka Indonesia pasti memiliki jasa transportasi laut yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Pada saat menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya menggunakan jasa pelayaran domestik, maka ada PPh final, jasa pelayaran domestik yang dipungut oleh perusahaan pelayaran maupun oleh pemakai jasa. Sebagai negara maritim, sekitar 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan perairan. Secara terperinci, Indonesia memiliki wilayah lautan seluas 3,25 juta kilometer persegi dan zona ekonomi eksklusif dengan luas 2,55 juta kilometer persegi. Berdasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan, panjang garis pantai Indonesia adalah 95.181 km. Garis pantai Indonesia terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Adapun Kanada memiliki garis pantai sepanjang 202.080 km. Tidak hanya itu, berdasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki sebanyak 16.771 pulau. Dengan bentang alam tersebut, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, tetapi juga menyandang status sebagai negara kepulauan. Dengan kedua status tersebut, transportasi air merupakan aspek yang berperan penting bagi bumi pertiwi. Menilai adanya peluang di sektor tersebut, baik sektor publik maupun sektor private, mulai mengembangkan perusahaan pelayaran di Indonesia. Dalam konteks pajak penghasilan atau PPh, wajib pajak perusahaan dalam negeri yang menyediakan jasa pelayaran akan dikenai PPh pasal 15. PPh itu dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 416/KMK.04/1996 tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri. Dalam hal ini terdapat 4 jenis pengangkutan orang dan atau barang yang dimaksud dalam pasal 1 KMK 416/1996. Pertama, pengangkutan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Kedua, pengangkutan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia. Ketiga, pengangkutan dari pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia. Keempat, pengangkutan dari pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Dalam menghitung besaran PPh pasal 15 yang terutang, perusahaan pelayaran dalam negeri menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Oleh sebab itu, peredaran bruto dari objek PPh pasal 15 akan dikalikan dengan tarif khusus, yakni sebesar 4% untuk menentukan penghasilan neto. Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 KMK 416/1996. Berikutnya, penghasilan neto akan dikalikan dengan tarif PPh pasal 15 itu sebesar 30% untuk menemukan jumlah PPh yang terutang.
Secara sederhana, tarif efektif yang berlaku untuk PPh pasal 15 atas wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dikalikan dengan peredaran bruto. Lalu bagaimana mekanisme pemotongan dan pelaporannya? Dalam tataran teknis, pemotongan dan pelaporan PPh diatur dalam SE 29-PJ.4-1996. Jika penghasilan diperoleh berdasarkan pada perjanjian charter dengan pemotong pajak, pihak pemotong wajib menyetorkan PPh terutang paling lambat tanggal 10 bulan berikut setelah bulan terutangnya PPh. Adapun saat terutangnya PPh adalah saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Di samping itu, pemotong juga wajib menyerahkan bukti pemotongan PPh kepada perusahaan pelayaran dalam negeri dan melaporkan pemotongan PPh pasal 15 tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh. Jadi hal ini dilakukan dengan menggunakan SSP ya, e-billing saat ini. Sementara itu PPh pasal 15 atas penghasilan diperoleh selain dari perjanjian charter dengan pemotong pajak akan disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri secara mandiri. Batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikut dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikut setelah bulan terutangnya PPh. Jadi di sini kita melihat bahwa selain sewa kapal dengan perjanjian charter, maka kita sebagai pemakai jasa tidak perlu memotong PPh pasal 15 tersebut. Tetapi apabila kita menyewa kapal tersebut, kita mencarter kapal tersebut, ada perjanjiannya, maka kita harus memotong PPh pasal 15 tersebut sebesar 1,2%. Jadi untuk bisa memotong PPh pasal 15 sebesar 1,2%, maka teman-teman harus meminta kepada perusahaan pelayaran tersebut untuk memberikan siupal supaya jelas bahwa yang dipotong adalah perusahaan pelayaran. Karena apabila teman-teman memakai jasa melalui pihak lain, contoh teman-teman memakai jasa tersebut melalui penyewaan melalui pihak freight forwarder atau yang lain yang tidak memiliki siupal, maka tetap harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Ya, selamat malam Pak Ferik Chan. Selamat malam Pak Eka, selamat malam, salam sehat selalu. Mohon edukasinya Pak. Kami dapat email dari DJP tentang survei Taxpayer Behavior Studies. Hal ini apa perlu ditanggapi dan apa saja perlu dijawab? Ya, beberapa saat terakhir ini DJP sering mengadakan survei tentang kepuasan ataupun survei lain-lainnya. Tidak ada masalah, teman-teman boleh jawab saja. Ya Pak Ferik boleh jawab saja. Seharusnya itu pertanyaan-pertanyaan umum yang diajukan. Jadi teman-teman boleh, Pak Ferik boleh jawab dengan jujur, tidak ada masalah. Karena harusnya ini tidak ada hubungan dengan kewajiban perpajakan Pak Ferik. Ya, kiranya bisa membantu jawaban ini. Jadi DJP itu sering mengadakan survei akhir-akhir ini. Ada yang menggunakan jasa pihak ketiga, ada juga yang DJP melakukan survei tersebut sendiri. Ada beberapa klien juga mendapat surat tersebut, tapi saya belum sempat baca suratnya. Ada 13 halaman ya kata Pak Ferik ya. Saya juga baru dapat info dari klien hari ini. Jadi nanti kalau misalnya saya sudah baca, kita akan bahas mengenai hal ini. Tapi seharusnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak ada masalah untuk dijawab dengan jujur. Kemudian di PMK 112 tahun 2022, ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat wajib pajak belum tentu bisa memakai NIK sebagai NPWP. Apa saja itu? Jadi pemanfaatan nomor induk kependudukan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak sudah dimulai sejak 14 Juli 2022 kemarin. Kendati begitu, NPWP format lama dengan 15 digit masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2023 mendatang. Implementasi penuh NIK sebagai NPWP baru dimulai 1 Januari 2024. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini. Sesuai dengan PMK 112 tahun 2022, wajib pajak yang mendaftarkan NPWP-nya setelah 14 Juli 2022, maka NIK-nya sudah langsung diaktifasi sebagai NPWP. 16 digit ya. Namun wajib pajak yang NPWP-nya sudah terdaftar sebelum 14 Juli 2022 perlu untuk melakukan
validasi data secara mandiri di DJP Online. Untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum 14 Juli 2022 belum tentu bisa pakai NIK sebagai NPWP karena tentu dalam penggunaan NIK sebagai NPWP data identitas wajib pajak perlu dilakukan pemadanan ya, sinkronisasi dengan data kependudukan yang ada di Kemendagri melalui Dukcapil. Perlu diketahui juga wajib pajak memiliki waktu hingga 31 Desember 2023 untuk melakukan validasi data NPWP-nya. Jika sampai batas waktu tersebut validasi belum dilakukan, maka wajib pajak tidak bisa mendapatkan akses layanan perpajakan. Mengapa? Karena seluruh layanan administrasi perpajakan akan menggunakan NIK sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024. Wajib pajak bisa mengecek validitas data NPWP melalui laman DJP Online. Jika datanya sudah valid, maka NIK tentunya sudah bisa dimanfaatkan sebagai NPWP. Namun, apabila data tidak valid, maka wajib pajak perlu melakukan validasi berupa perbaikan data. Jika wajib pajak tidak mengupdate data sampai dengan 31 Desember 2023, maka wajib pajak tidak dapat menggunakan NPWP 15 digit dalam layanan administrasi perpajakan. Sementara untuk wajib pajak badan, NPWP 16 digit akan diberikan dengan menambahkan angka 0 pada digit pertama NPWP lama. Jadi, jika teman-teman yang memiliki badan usaha berbentuk PT atau CV sudah ada NPWP, maka nanti NPWP teman-teman ya, untuk badan usaha tersebut masih 15 digit kan, sehingga pada saat berlaku ketentuan baru tersebut, maka di depan NPWP badan usaha milik teman-teman akan ditambahkan angka 0 pada digit pertama NPWP lama ya. Sedangkan NPWP cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. NITKU ya, NITKU. Penggunaan NIK menjadi NPWP sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Kebijakan ini juga diambil pemerintah untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta lebih memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi ini juga untuk menciptakan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara sehingga kewajiban pajak tersebut tidak hanya menjadi beban bagi sebagian orang saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Mohon apabila Pak Eka telah melihat email dari DJP, mohon edukasinya. Baik Pak Ferik, kalau sudah saya baca, saya akan sampaikan. Saya belum baca itu surveinya itu sampai tanggal berapa ya, kalau memang masih keburu sampai live IG minggu depan, maka saya akan bawakan di live IG minggu depan. Kemudian juga kita melihat bahwa pemerintah saat ini sangat mendorong para wajib pajak untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya dalam bentuk obligasi. Mengapa demikian? Karena pajak obligasi saat ini yang berlaku di Indonesia lebih rendah daripada tarif pajak untuk bunga deposito. Perhitungan pajak atas penghasilan bunga obligasi wajib pajak dalam negeri berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka penghasilan berupa bunga obligasi tetap dikenai PPh yang bersifat final. Pengenaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah PP nomor 91 tahun 2021. Tarif PPh final ditetapkan sebesar 10%. Jadi, misal kalau kita membeli obligasi ya pada tanggal 1 Juli dari PT Sejahtera yang menerbitkan obligasi dengan kupon ya, interest bearing bond dengan nilai nominal 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi tersebut 5 tahun dengan jatuh tempo tanggal 1 Juli 5 tahun kemudian. Maka dan bunga tetap sebesar 12% per tahun, jatuh tempo setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember, penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia. Maka, sebagai investor, yang pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal, dengan harga 8 juta per lembar, berikut besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga obligasi tersebut pada saat jatuh tempo pada 31 Desember 2021.
Jadi penghasilan bunga obligasinya berapa? Yaitu 12% dikali 10 juta. Dikali 6 per 12. Karena bunganya itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Dikali 10 lembar. Total bunga yang diterima adalah 6 juta. Berapa PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi tersebut adalah 10% dikali 6 juta rupiah. Dengan kata lain hanya 600.000 rupiah. Seandainya itu adalah bunga deposito, maka pengenaan pajaknya adalah 20% dikali 6 juta rupiah atau 1.200.000. Sehingga pajak atas bunga deposito adalah 2 kali lipat dibanding pajak bunga obligasi. Ya, dari Pak Ferik Chan untuk jawabannya sampai tanggal 25 September 2022. Berarti masih ada waktu ya Pak Ferik ya. Kemudian dari Ibu Wulandari Robianti, Pak mau tanya boleh Kak? Kalau karyawan plus freelance, apa bisa freelance-nya pakai norma? Ya Bu, kalau freelance-nya apa Bu ya? Kalau freelance itu memang bisa pakai norma, misalnya Ibu ada pekerjaan bebas itu bisa pakai norma ya Bu. Jadi normanya nanti tergantung Ibu freelance-nya apa. Tapi sebagian besar freelance itu memakai norma perhitungan penghasilan neto itu 50% dari DPP-nya. Itu bisa Bu, nanti Ibu bisa isikan di SPT Ibu. Ibu tidak bisa pakai yang 1770S, tapi Ibu harus pakai SPT 1770 untuk mengisi SPT Ibu. Kiranya membantu Bu. Terakhir-terakhir ini kita mendengar nih kalau DJP sedang memperbaharui sistemnya agar bisa lebih up to date dengan perkembangan zaman. Jadi sebenarnya DJP ini sedang memulai satu era baru sistem pajak berbasis teknologi. Sejak 2018, pemerintah telah memulai agenda strategis yang disebut sebagai pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan atau PESIAP. Agenda ini merupakan wujud kesinambungan reformasi di bidang administrasi pajak tanah air yang terus-menerus dilakukan. Melalui PESIAP, proses bisnis administrasi perpajakan didesain ulang disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Alasannya, SIDJP, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem inti yang digunakan saat ini sudah tidak mampu lagi menjalankan proses bisnis perpajakan modern. Akibatnya sistem cenderung tidak stabil ketika dilakukan peningkatan layanan berbasis elektronik, penambahan beban data, dan kenaikan akses pengguna. Dengan menggunakan berbagai instrumen teknologi digital terkini, PESIAP berfokus pada sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan. Lantas apa yang bisa kita maknai? Setidaknya terdapat 5 hal penting mengapa kita perlu sepenuhnya mendukung dan menyambut agenda tersebut. Kelimanya juga menyiratkan akan datangnya era baru sistem pajak Indonesia. Ya, pertama, menjamin kepastian dalam sistem pajak. Salah satu elemen penting dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pajak kita ialah Compliance Risk Management, CRM. Dalam CRM ini ada upaya untuk mendorong kepatuhan yang disesuaikan dengan perilaku dan risiko wajib pajak. Pengelompokan tersebut nantinya akan diikuti dengan kepastian bagi wajib pajak. Jadi, Direktur Jenderal Pajak sudah memakai namanya artificial intelligence, kemudian dia menggunakan machine learning untuk mempelajari behavior perilaku kita. Mungkin sebagai contohnya adalah seperti kalau kita bertransaksi online di marketplace ya. Misalnya teman-teman sekalian sering mencari item tertentu, misalnya sering mencari pakaian, maka setiap kali teman-teman membuka marketplace tersebut, maka akan ada seperti saran-saran toko-toko yang menjual pakaian itu yang apa. Misalnya teman-teman sering mencari barang-barang elektronik, maka yang akan ditampilkan kepada teman-teman adalah toko-toko yang menjual barang-barang elektronik. Jadi seperti itu. Jadi DJP juga nanti akan tahu gitu loh, behavior perilaku kita sebagai wajib pajak dari transaksi-transaksi yang terkumpul dalam big data ya. Mungkin saja dari transaksi perbankan kita, transaksi pembelian barang-barang kita, kendaraan, transaksi investasi kita, segala macam. Karena semua data itu link ya. Transaksi mungkin juga dengan Slik ya, Slik dengan Bank Indonesia segala macam. Jadi semua data itu dikumpulkan oleh DJP
di dalam big data yang akan dikelola, dipelajari sehingga akan diketahui perilaku kita itu seperti apa sebagai wajib pajak. Jadi DJP akan lebih bisa menemukan pelayanan yang sesuai dan tepat untuk setiap wajib pajak yang berbeda. Misal meminjam model piramida strategi kepatuhan yang diperkenalkan oleh OECD di tahun 2004, dapat disimpulkan perlunya treatment yang berbeda bagi tiap kelompok wajib pajak. Untuk kelompok wajib pajak patuh, maka otoritas bisa memberikan karpet merah dari sisi pelayanan. Kemudian terhadap kelompok wajib pajak ingin patuh, otoritas bisa terus memberikan bimbingan dan arahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sementara terhadap wajib pajak yang mencoba tidak patuh, otoritas bisa senantiasa mengingatkan. Lalu untuk kelompok wajib pajak yang sudah berniat untuk tidak patuh, otoritas bisa melakukan tindakan tegas. Ya, saat ini ada kemungkinan bahwa atas wajib pajak dengan profil risiko yang berbeda justru diperlakukan tidak sama ya. Jadi ada mismatch, diperlakukan sama. Jadi ada mismatch treatment ya. Perlakuannya sama padahal sebenarnya dia berbeda. Akibatnya sistem pajak menjadi tidak pasti dan menciptakan ketidakpatuhan. Dengan adanya CRM, Compliance Risk Management yang ditopang oleh pesiap ya. Nah, maka pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, maka kepastian bagi wajib pajak menjadi lebih mudah terwujud. Terlebih, CRM secara lebih tepat sasaran dan terukur telah menjadi komitmen DJP dan tertuang dalam surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 39-PJ-2021 tentang implementasi compliance risk management dan business intelligence. Jadi, pada akhirnya kepastian tersebut sangat penting. Tanpa kepastian, keadilan yang telah dirancang ke dalam sistem perpajakan yang bersangkutan sulit untuk bisa dicapai. Kedua, membuat sistem pajak menjadi lebih adil. Salah satu persoalan fundamental pajak di Indonesia ialah rendahnya tax ratio yang diakibatkan rendahnya partisipasi, kontribusi, dan kepatuhan dari masyarakat di Indonesia. Jadi siap akan menjamin sistem pajak kita tidak hanya dipikul oleh pihak yang itu-itu saja. Integrasi dan pengolahan data yang lebih baik dipercaya dapat mengikis persoalan shadow economy sektor pajak Indonesia melalui pemetaan dan kegiatan ekstensifikasi. Menurut data dari Medina dan Schneider, itu di tahun 2018, proporsi shadow economy di Indonesia sebesar 24% dari PDB, pendapatan domestik bruto. Selain itu, prospek pengembangan fitur kemudahan pelayanan hingga pembukuan bagi sektor UKM juga berpotensi mengurangi keengganan untuk berpartisipasi dalam sistem pajak. Demikian halnya dengan pengelolaan kepatuhan pajak kelompok High Net Worth Individual (HNWI) ya. Salah satu strategi untuk menjamin kepatuhan pajak HNWI ialah melalui pemetaan berbasis data ya. Jadi untuk orang-orang kaya itu DJP memerlukan data-data nih. Perlu dipetakan data-data untuk orang-orang kaya tersebut sehingga bisa menjamin kepatuhan dari kelompok high net worth individual. Dan menariknya lagi adalah aplikasi Smart Web yang telah diluncurkan oleh DJP sebagai bagian dari Pesiap mulai mengintegrasikan informasi beneficial owner, hubungan keluarga serta grup perusahaan yang dimiliki oleh high net worth individual. Sebagai hasilnya penerimaan pajak kita akan ditopang secara bergotong royong dengan lebih adil. Ya, jadi maksud beneficial owner itu adalah yang mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Jadi kalau kita lihat itu mungkin seperti rekening bank atau apa, mungkin namanya memakai nama seseorang. Tetapi beneficially owner-nya itu bukan orang yang dipakai namanya tersebut, tapi orang lain gitu loh, yang punya hak untuk mengakses, mengelola rekening tersebut. Nah, itulah beneficial owner. Atau juga kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan banyak kan, banyak juga misalnya ada yang bertindak sebagai beneficial owner, tapi ada juga yang dia adalah orang yang hanya dipakai namanya saja. Kemudian, ketika simplifikasi di tengah kompleksitas, sistem pajak yang kompleks merupakan hal yang sulit untuk dihindari di tengah iklim demokrasi.
Pasalnya akan ada tarik ulur kepentingan, partisipasi, kebijakan yang lebih luas, serta kebebasan untuk berpendapat. Jadi tidak hanya itu, berbagai tujuan yang ingin dicapai secara sekaligus melalui sistem pajak, daya saing, mobilisasi penerimaan, redistribusi, keselarasan dengan perkembangan global diperkirakan membuat peraturan perpajakan di Indonesia akan menjadi kian dinamis, berubah-ubah, dan mungkin rumit ya. Rumit karena memang banyak hal yang bisa membuat segala sesuatu itu harus diatur lebih lanjut. Contoh saja, kalau kita melihat bahwa perkembangan teknologi digital, perdagangan melalui saluran elektronik, banyak hal yang dulu dijalankan secara konvensional, sekarang sudah dijalankan tidak dengan konvensional. Dulu buku-buku berbentuk buku, ya, buku yang dicetak dari kertas. Tetapi sekarang ada namanya e-book. Dulu buku-buku yang dicetak itu harus dicetak melalui percetakan, sehingga jelas percetakan harus membeli kertas, kemudian mencetak, kemudian mendistribusikan melalui toko buku. Sedangkan sekarang dengan sistem e-book, maka tidak perlu percetakan, tidak perlu kertas, kemudian tidak perlu toko buku konvensional untuk menjual, tapi semuanya bisa dijual melalui PMSE ya, melalui saluran elektronik, melalui marketplace. Jadi dengan berbagai terobosan di bidang teknologi informasi administrasi perpajakan tentu bisa menjadi obat penawar dan penetrasi informasi yang lebih direct, pelayanan yang lebih prima, dan juga implementasi artificial intelligence serta berbagai fitur-fitur yang ditawarkan yang bisa memberikan kesederhanaan atas hal-hal yang sebenarnya rumit tersebut. Ya. Intinya, walaupun peraturan perpajakan kian kompleks dan dinamis, administrasinya kian mudah dan pasti. Bagi kedua belah pihak, simplifikasi tersebut akan menjamin aspek prediktabilitas, transparan, serta efektif secara administrasi, mudah untuk dipahami dan mengurangi potensi atau ruang manipulasi untuk perencanaan pajak yang agresif. Keempat, biaya dalam sistem pajak kian menurun. Ini mencakup baik dari sisi biaya kepatuhan maupun administrasi perpajakan. Jadi dari sisi wajib pajak, biaya kepatuhan compliance cost yang disebabkan informasi sektor pajak yang asimetris, kemudian kebutuhan tenaga ahli di bidang perpajakan, tingginya sengketa hingga lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan diperkirakan menurun. Ya, jadi rendahnya biaya kepatuhan akan mendorong kepatuhan sukarela. Dari sisi otoritas pajak, biaya administrasi pemungutan pajak juga kian efisien. Dengan kehadiran teknologi administrasi akan ada alokasi sumber daya manusia SDM Ditjen Pajak yang kian tepat sasaran dan berorientasi pada area yang selama ini belum optimal. Jadi, kita bayangkan saja misalnya pada saat pelaporan SPT tahunan. Kalau beberapa tahun yang lalu pada saat SPT masih disampaikan secara manual, kita bisa melihat bagaimana di hari-hari terakhir penyampaian SPT itu kantor pajak begitu ramai, begitu penuh sesak dan lain-lain. Ya, semua harus berkumpul dari pagi sampai malam untuk menyampaikan SPT. Mungkin 1 minggu terakhir di setiap kantor pelayanan pajak sudah dipasang tenda seperti orang mau menikah, mau nikahan, mau sunatan gitu kan. Ramai sekali gitu. Nah, tapi sekarang ini justru pada saat terakhir waktu penyampaian SPT, kantor pajak rata-rata sepi semua. Sepi semua, kenapa? Semua melaporkan secara online. Jadi dari sana kita bisa melihat bahwa ada penyederhanaan dalam proses penyampaian laporan. Meskipun tentu penguasaan akan teknologi digital juga penting ya. Kalau dulu bisa lapor secara manual, sekarang tidak bisa lapor secara manual. Dari Bu Wulandari Robianti. Jadi PPh netonya penghasilan neto di 1721 plus 50% penghasilan freelance ya. Nah, ini nanti Ibu bisa isi, Ibu coba lihat nanti dari penghasilan gajinya berapa, kemudian ditambahkan dengan penghasilan dari freelance-nya itu berapa, nanti bisa dihitung, Bu. Biasanya kalau ada 2 penghasilan yang digabungkan, biasanya akan menjadi kurang bayar ya umumnya ya. Jadi harus ada tambahan pembayaran pajak pada saat penyampaian SPT tahunan. Pertanyaan Pak Ferik Chan, Pak sebaiknya WP konsultasi dengan AR atau dengan bagian menyuluh pajak, mengingat kadang-kadang beda edukasinya. Sama saja Pak, AR di kantor pajak adalah orang-orang yang menguasai
ketentuan perpajakan. Kemudian bagian penyuluh pajak di KPP juga adalah orang-orang menguasai perpajakan, peraturan-peraturan. Jadi Bapak bisa konsultasikan dengan mereka, bebas saja Pak. Ya, mereka semua adalah orang-orang hebat di kantor pajak yang bisa memberikan solusi kepada Bapak untuk semua permasalahan perpajakan Bapak. Atau Bapak juga bisa hubungi konsultan pajak untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan Bapak. Kira yang membantu Pak Ferik. Pertanyaan dari Bu Wulandari, kalau freelance dan sudah dipotong PPh 21 oleh pemberi penghasilan malah jadi LB, gimana sebaiknya Pak? Apa tidak usah klaim semua kredit pajak kita? Jangan Bu, Ibu bisa, karena itu kan semua bukti potong itu ada datanya di DJP. Ibu laporkan saja semua, supaya tidak LB, Ibu tambahkan saja penghasilan lain, supaya tidak LB. Sekiranya membantu. Baik, kita kembali ke PPh final. Apalagi yang dikenakan PPh final? Jadi ada satu pajak penghasilan juga yang dikenakan terhadap hadiah undian. Nah, ini juga dikenakan PPh final nih teman-teman. Jadi kita sekarang ini dunia berkembang ya, media sosial memicu berbagai kegiatan promosi yang menarik ya, seperti giveaway lah, kemudian door prize. Meskipun memiliki berbagai variasi nama, pada dasarnya kegiatan promosi memberikan hadiah undian kepada pemenang. Berbagai hadiah undian diberikan mulai dari uang tunai, emas, ponsel, motor, dan lainnya. Biasanya hadiah undian tersebut akan dipotong pajak penghasilan PPh oleh pihak penyelenggara. Lantas bagaimana ketentuan PPh atas hadiah undian? Dalam aspek perpajakan, hadiah undian merupakan objek PPh yang bersifat final. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya dalam PP 132/2000 diatur lebih terperinci mengenai pengaturan terkait dengan tarif dasar pengenaan pajak dan pihak yang melakukan pemotongan PPh. Pertama-tama penting untuk memahami cakupan hadiah undian yang dikenakan PPh final ya. Berdasarkan pada penjelasan pasal 1 PP 132/2000, hadiah undian ialah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian, baik giveaway, door prize maupun nama lainnya yang secara substansi diberikan melalui undian. Hal ini termasuk dalam lingkup pengertian hadiah undian yang dikenakan PPh final. Dalam menghitung besarnya PPh atas hadiah undian, wajib pajak cukup mengalihkan antara tarif dan dasar pengenaan pajak. Adapun tarif PPh final yang berlaku atas hadiah undian ialah 25%. Besarnya DPP adalah jumlah bruto hadiah undian. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 2 PP 132 tahun 2000. Ya. Kemudian PPh final telah dihitung wajib dipotong dipungut oleh penyelenggara undian. Penyelenggara undian ialah orang pribadi, badan kepanitiaan, organisasi termasuk organisasi internasional atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi. Selain memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut PPh final, penyelenggara undian juga memiliki kewajiban lainnya yaitu menyetor dan melaporkan. Kewajiban ini tertulis dalam KMK 639 tahun 1994. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 KMK 639 tahun 1994, batas waktu penyetoran PPh final atas hadiah undian dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sementara batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah hadiah undian dibayarkan atau diserahkan. Baik, kita kembali ke pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita jadikan LB, pemeriksaannya akan seperti apa Pak untuk OP freelance? Bu Wulandari, kalau Ibu laporkan SPT LB, maka menurut ketentuan, maka kantor pajak akan berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut kepada Ibu. Nah, pada saat kantor pajak akan mengembalikan, maka terlebih dahulu dia harus memeriksa kewajiban perpajakan Ibu. Apakah sudah benar semuanya atau belum? Apakah ada yang kurang dipotong? Apakah ada penghasilan yang belum dipotong pajak? Apakah ada harta yang Ibu miliki tapi atas penghasilan untuk membeli harta tersebut Ibu belum membayar pajak? Nah, nanti akan ada pemeriksaan untuk tahun pajak tersebut secara keseluruhan, Bu. Jadi, kalau Ibu yakin bahwa semua perpajakan Ibu sudah Ibu lakukan dengan benar, tidak ada masalah Ibu ajukan LB. Tetapi
Kalau Ibu kurang yakin, mungkin Ibu bisa konsultasikan dengan konsultan pajak Ibu. Terima kasih. Semoga membantu. Nah, khusus buat warga DKI nih. Provinsi DKI Jakarta akan memberikan pemutihan pajak kendaraan bulan ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada pajaknya masih tertunggak atau apa, bisa hubungi Dispenda untuk mendapat pemutihan pajak kendaraan. Hanya bulan ini ya, di bulan September ini. Boleh hubungi ke Dispenda terdekat di mana teman-teman berdomisili. Bu Wulandari Robianti lagi, apakah pemeriksaan hanya untuk harta penghasilan di tahun yang diperiksa tersebut saja atau harta yang diperoleh di tahun-tahun sebelumnya juga ditanyakan? Yang diperiksa adalah semua data yang Ibu laporkan di SPT tahun tersebut, Bu. Jadi misalnya ada harta, tentu dia akan minta bukti-buktinya, kemudian untuk rekening koran akan diminta mutasinya, kemudian dan juga pemeriksa bisa mendapatkan data dari pihak lain pada saat memeriksa laporan SPT Ibu. Saya rasa ini terlalu spesifik, Bu ya. Bu Wulandari mungkin bisa hubungi konsultan pajak atau bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com supaya tidak salah langkah. Terima kasih. Dari Pak Felix Chan, terima kasih Pak Eka, selamat malam, sukses selalu. Terima kasih juga Pak Felix, selamat malam, sukses selalu juga untuk Bu Wulandari. Baik, terima kasih ya Pak, sehat selalu. Terima kasih juga Bu, sehat selalu juga. Bagi para pengusaha kena pajak ini, perlu disampaikan bahwa pencantuman NIK pembeli di faktur pajak itu sekarang merupakan sesuatu yang wajib dilakukan ya. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi mencantumkan NPWP 00000 gitu. Jadi kalau misalnya pembeli atau pelanggan Bapak Ibu tidak memiliki NPWP, maka ya, Bapak Ibu harus meminta KTP-nya untuk dicantumkan NIK-nya ya. Jadi jangan sampai tidak cantumkan, nanti ada denda yang akan dikenakan kepada PT Bapak Ibu apabila tidak mencantumkan data di faktur pajak secara lengkap. Pertanyaan selanjutnya dari Selibe, Pak, apa kalau punya saham terus dapat dividen itu dipotong pajak dividen? Sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja, Bu, jadi dividen itu bebas pajak kalau diinvestasikan kembali. Jadi untuk setiap dividen yang Bu Seli dapatkan dari perusahaan, itu perusahaan tidak akan potong lagi PPh dividen ya. Terus bagaimana ketentuannya? Nah, kalau saya sudah ada buatkan videonya di YouTube juga, bisa saksikan dividen bebas pajak syarat-syaratnya bagaimana, yaitu harus diinvestasikan 3 tahun di instrumen investasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian kalau misalnya dividen itu ternyata tidak diinvestasikan selama 3 tahun, apa yang harus dilakukan? Nah, Ibu harus menyetor sendiri pajak dividen tersebut. Misalnya Ibu dapat dividen 100 juta. Ibu hanya investasikan 70 juta, maka yang 30 juta itu Ibu harus setorkan pajak dividennya. Ya, Ibu bisa setorkan, dikalikan saja dengan 10% ya. Jadi kalau 30 juta yang mau Ibu pakai, Ibu setorkan pajak dividennya 3 juta, Ibu bisa pakai uang tersebut. Nah, kemudian juga mulai bulan September ini ada ketentuan baru faktur pajak ya di Per 11 PJ tahun 2022. Nah, perubahannya itu apa? Perubahannya itu sebenarnya adalah di alamat ya. Untuk pemusatan PPN yang dilakukan di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, dan KPP Madya. Tempat penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ya, KPBKB, nama, NPWP, dan alamat pembeli BKP atau penerima BKP di kawasan yang bersangkutan. Ya. KPBPB tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan berdasarkan pada Per 07 tahun 2022. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada menjual barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, contohnya ke Batam misalnya, maka teman-teman terbitkan
faktur pajak 070. Lalu alamatnya bagaimana? Alamatnya tentu saja harus pakai alamat di Batam, NPWP di Batam, semua yang di Batam, begitu. Kemudian sebelum menerbitkan faktur pajak 070, jangan lupa minta lawan transaksi di Batam itu untuk memproses PPBJ ya. PPBJ terlebih dahulu supaya teman-teman tidak mendapatkan sanksi karena menerbitkan faktur pajak ke Batam tanpa didahului oleh penerbitan pemrosesan PPBJ oleh lawan transaksi. Kemudian, untuk pemusatan PPN di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, dan KPP Madya yang tempat penerima barang kena pajak atau jasa kena pajaknya di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN, PPNBM tidak dipungut selain di KPBKB dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, nama dan NPWP pusat serta alamat penerimaan BKP barang kena pajak atau jasa kena pajak di kawasan atau tempat tertentu yang bersangkutan ya. Jadi nama NPWP-nya tetap NPWP pusat tempat dilakukan pemusatan, tetapi alamatnya cantumkan di kawasan tertentu tersebut ya. Kemudian bagi teman-teman sekalian yang mendapat warisan tanah atau bangunan bisa bebas PPh dengan SKB. Jadi teman-teman perlu, sering saya mendapat pertanyaan tentang warisan itu kena pajak nggak sih? Warisan itu tidak kena pajak ya. Beda dengan hibah. Hibah itu harus diterima oleh garis keturunan lurus 1 derajat, baru tidak kena pajak. Tapi kalau warisan itu tidak kena pajak. Lalu untuk bebas PPh dengan SKB yang dimaksud itu apa? Itu adalah untuk BPHTB-nya, untuk balik nama segala macam, itu tetap ada pajak yang harus dibayar. Nah, bisa bebas kalau mendapatkan SKB. Ya, jadi ada 2 jenis pajak yang berbeda di sini ya. Pajak penghasilan dan juga adalah pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi misal itu hanya berlaku untuk tanah dan bangunan. Apabila yang teman-teman terima itu berbentuk uang tunai ya sudah, pasti tidak perlu surat apa-apa gitu loh. Cukup laporkan di SPT warisan, maka itu bebas pajak, tidak dikenakan pajak. Oke, ada pertanyaan lagi dari JK55LH. Impor barang pakai kargo borongan, apa kita kena pajak lagi mesti bayar? Nah, begini Pak, Bu. Kalau impor borongan itu sebenarnya semua impor itu harus kena bea masuk, harus kena PPh impor, PPh pasal 22, kemudian harus bayar PPN impor. Nah, kalau borongan itu biasanya kan ya ada bea masuk yang dibayar nggak? Itu harus tanya ke perusahaan forwarder atau ekspedisinya ya. Mereka lebih mengerti hal tersebut. Ya. Tapi kalau memang bisa impor secara resmi, lakukan impor secara resmi. Tapi kalau Anda bukan PKP, masih oke untuk lakukan impor borongan. Tapi kalau Anda PKP, Anda lakukan impor borongan, menurut saya itu tidak terlalu menguntungkan ya. Baik, ada pertanyaan kembali. Bagaimana untuk melaporkan penjualan saham di bursa? Ya, pertanyaan Pak Heru. Ya, untuk penjualan saham di bursa itu pada saat pelaporan di SPT, maka transaksi penjualan yang dilakukan itulah yang dilaporkan di SPT. Ada nanti di kolom penghasilan yang telah dikenakan PPh final itu ada. Itu cantumkan saja itu semua total penjualannya. Kemudian ada pajak yang telah dipotong. Dan untuk saham itu adalah sudah PPh final. Jadi berapapun keuntungan yang didapatkan tidak akan dipajaki lagi. Ya, itu sudah final tax.
Karena pada saat Anda menjual saham tersebut, baik Anda untung atau Anda rugi, itu sudah langsung kena pajak. Ya. Jadi atas capital gain-nya sudah tidak ada pajak lagi, karena sudah dibayar PPh final 0,1%. Pertanyaan lagi dari JK55LH, kalau WP perorangan impor borongan, apa ada masalah dalam perpajakan? Selama kalau misalnya bukti-bukti lengkap, harusnya tidak masalah ya. Dan kalau Anda bukan PKP, tentu saja tidak ada masalah melakukan impor borongan. Ya. Tapi kalau PKP jangan impor borongan. Karena nanti pada saat misalnya contoh Anda PKP lakukan impor borongan, nanti akan ditanya bea masuknya bagaimana, PPh 22, impornya bagaimana, PPN impornya bagaimana. Meskipun itu pun sebenarnya bisa dijawab juga kan, bahwa pada saat saya menjual kan saya mengeluarkan PPN keluaran, harusnya negara tidak dirugikan dari segi PPN, tetapi pembuktian tersebut akan sulit. Kalau bukan PKP, selama bukti aliran uang keluar, uang masuk yang jelas, harusnya tidak terlalu bermasalah, asal bisa dibuktikan dan dijelaskan. Baik, bagi teman-teman yang membuka toko perhiasan emas, perlu diperhatikan juga bahwa sekarang toko perhiasan emas harus menjadi PKP ya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 PMK 03 2014, penyerahan emas termasuk kategori barang yang kena PPN. Penyerahan ini kenakan nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN, yaitu 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Ya. Jadi untuk menjadi PKP maka harus meminta sertifikat, harus mengajukan PKP, kemudian meminta sertifikat elektronik supaya bisa melaporkan PPN-nya, ya, supaya bisa menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT PPN. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik ini maka harus PT atau badan tersebut harus telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir, tidak memiliki utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Kemudian permohonan pengukuhan PKP bisa disampaikan secara langsung KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak yang bersangkutan. Ya. Setelah status PKP diperoleh, wajib pajak bisa melakukan permintaan sertifikat elektronik, aktivasi akun PKP paling lama 3 bulan setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Setelah itu bisa meminta nomor seri faktur pajak untuk bisa menerbitkan faktur pajak. Kemudian bagi teman-teman sekalian, mulai tahun ini juga ada perubahan tarif PPh untuk orang pribadi ya. Jadi sebelumnya apabila tarif 5% itu hanya untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, maka sekarang ini untuk penghasilan sampai 60 juta. Kemudian untuk penghasilan 60 juta sampai 250 juta itu kena tarif pajak 15%. 250 juta sampai 500 juta kena tarif pajak 25%. Kemudian untuk 500 juta sampai 5 miliar kena tarif pajak 30%. Di atas 5 miliar kena tarif pajak 35%. Jadi ada tambahan satu tarif pajak baru yaitu 35%. Oke, dari Ibu Serli Titi. Jika WP baru daftar menjadi NPWP dan WP tersebut memiliki tabungan sedang gaji yang didapat di bawah PTKP, untuk pelaporannya bagaimana ya? Ini perlu dilihat dulu apakah tabungan tersebut adalah berasal dari penghasilan di bawah PTKP selama bertahun-tahun. Apabila seperti itu, maka tidak menjadi masalah. Nah, misalnya tabungannya, jadi tergantung nilai tabungannya. Untuk lebih jelasnya ini perlu konsultasikan secara khusus ya dengan konsultan pajak, Bu Serli ya. Kalau misalnya nilainya kecil ya tidak ada apa-apa, langsung masukkan saja. Tapi kalau nilainya besar dan baru punya NPWP, mungkin Ibu perlu lapor mundur SPT Ibu. Pertanyaan dari Okeoni 25.
Kalau toko emas harus jadi PKP, maka kalau kita beli cincin emas diminta KTP oleh toko emas. Ya, sekarang toko emas harusnya meminta KTP ya, karena mereka perlu untuk lapor pajaknya ya. Seperti juga kalau kita beli emas perhiasan atau emas batangan biasanya diminta juga. Tapi tidak apa-apa kan kalau misalnya penghasilan tersebut kita sudah bayarkan pajaknya, kita serahkan NPWP atau serahkan KTP waktu membeli emas tidak menjadi masalah. Karena itu sudah penghasilan sudah kita bayarkan pajaknya kan. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, serahkan saja. Selama semua penghasilan untuk membeli emas, perhiasan, atau harta tersebut kita sudah bayarkan pajaknya, maka laporkan saja. Berikan NPWP tidak jadi masalah. Baik, ada pertanyaan sebentar dari Okeoni. Kalau kita beli saham di sekuritas untuk akhir tahun, lapor kepemilikan saham saja. Kalau kita beli saham di sekuritas untuk akhir tahun. Ya, laporkan nilai saham yang Bapak beli saja di bagian harta dari SPT orang pribadi. Untuk pertanyaan dari Bu Shirley Titi yang dikategorikan besar untuk tabungan kira-kira nominal berapa? Ini Ibu bisa mungkin boleh ambil sesi khusus ya Bu ya untuk diskusi mengenai hal ini. Karena harus ditelaah selama ini Ibu penghasilannya dari mana, tabungannya sudah ada sejak tahun berapa. Jadi kalau dijawab lewat live Instagram ini bisa memberikan jawaban yang bisa salah interpretasi. Dari pertanyaan lanjutan kembali dari Ibu Lucy Chen. Malam Pak, mau tanya untuk perusahaan yang menerima jasa pemasangan dengan NPWP perorangan di mana dalam SPK ada material dan jasa yang dipotong PPh 21 atas jasa sajakah. Nah ini kalau misalnya kalau yang dipotong PPh 21 itu memang atas jasa saja, tetapi itu juga harus jelas. Kalau misalnya pembelian material tersebut merupakan reimbursement, ya Ibu hanya membeli dan tidak mengambil untung dari sana, maka itu termasuk penggantian biasa saja ya reimbursement, maka itu tidak perlu dipotong PPh 21. Tetapi kalau itu merupakan nilai gabungan di mana bond nota itu bukan atas nama si pemakai jasa, maka itu bisa dipotong atas keseluruhan penghasilan tersebut, Bu. Pertanyaan dari Okeoni, dividen yang didapat apa perlu dilapor? Ya, perlu. Dividen yang kita dapatkan itu harus kita laporkan di laporan realisasi investasi. Jadi bersamaan dengan pelaporan SPT tahunan Bapak, ya. Jadi itu laporan terpisah dari SPT tahunan ya, jadi ada laporan lain lagi, tapi ada sama-sama dilaporkan. Itu jadi ada dua laporan, satu laporan SPT, satu laporan realisasi investasi. Pertanyaan dari Ibu Shirley Titi, cara untuk sesi khusus bagaimana? Ibu bisa buka di www.lembagabantuanpajak.com. Di sana Ibu bisa konsultasi, ada waktunya. Ibu bisa, kalau ingin berkonsultasi dengan saya, bisa pilih di trainer A04 ya. Di sana juga banyak trainer-trainer yang lain. Nah, silakan Ibu pilih kalau ingin berkonsultasi. Dari Pak Okeoni, makasih Pak Eka, makasih juga Pak. Live IG kita sampai di sini. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Live IG ini juga akan disiarkan di YouTube Pajak Smart. Jadi bagi teman-teman yang mau menonton ulang bisa tonton di YouTube Pajak Smart. Dan untuk yang mau berkonsultasi secara private untuk menanyakan permasalahan perpajakan teman-teman bisa buka di www.lembagabantuanpajak.com. Kalau dengan saya Eka Purnama bisa di trainer A04. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa kembali minggu depan.